Bagaimana hukumnya ketika ada seseorang meninggal, lalu saat setelah dimakamkan, keluarga almarhum atau almarhumah masih di atas kuburnya, lalu membacakan surah Yasin. Oh, ini pertanyaan klasik nih. Tentu berkaitan dengan pertanyaan ini ada hal yang perlu diangkat. Apakah orang membaca surat Yasin di atas atau di dekat kuburan, jangan di atas ya, tapi di dekat kuburan, itu niatnya adalah untuk meningkatkan kekhusyuan, baca Quran sambil melihat kuburan supaya lebih khusyuk, insya Allah ada manfaatnya. Karena terkadang ya saya lah merasakan susah mencari kekhusyuan untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika kondisi mendukung dan diusahakan, dicari dukungan dari kondisi yang seperti apa yang mendukung, ya antara lain mengingat kematian. Alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para ahli Al-Quran suka mengangkat surat Al-Mulk sebagai surat yang mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat di alam kubur. Ya, berarti membaca Al-Quran, entah surat Yasin, entah surat apapun, di dekat kuburan, tujuannya mau apa? Mau meningkatkan kekhusyuan, dan tercapai kekhusyuan, insya Allah punya nilai tambah dengan khusyunya, bukan dengan kuburannya. Oh enggak ke sana arahannya. Tujuannya buat apa? Mau ngirimkan surat Yasin kepada ahli kubur. Ya tentu yang bisa memperbaiki atau menjauhkan ahli kubur dari beban di alam kubur hanya ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah yang pasti dan disepakati, tidak ada perbedaan. Perintah ditujukan kepada kita untuk ahli kubur apa? Memohon agar Allah berikan ampunan, rahmat dan ridha kepada mereka. Bahkan untuk orang yang sudah pasti kita yakini mereka adalah ahli surga, kita selalu menyebutkan radhiyallahu anhum, rahimahullah. Untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu jelas sekali. Artinya yang sangat bermakna buat ahli kubur adalah ampunan, rahmat dan ridha Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah ampunan, rahmat dan ridhanya. Terus baca Quran bagaimana? Apabila membaca Quran itu adalah merupakan upaya taqarrub kepada Allah. Setelahnya kita membaca Al-Quran, berdoa untuk ahli kubur, insya Allah tidak ada yang mempermasalahkan. Karena baca Quran taqarrub kepada Allah. Baca surat apa saja. Mau surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahfi, silakan apa saja. Setelahnya membaca Al-Quran, berdoa, ya Allah, ampuni fulan, curahkan rahmat-Mu kepada fulan, ayah, ibu, siapa lagi yang kita doakan. Doa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian bermaksud adalah menghadiahkan bacaan agar pahalanya sampai kepada mereka. Yakin apa yang disabdakan Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah sediakan nilai kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Pasti. Itu berdasarkan hadis Rasulullah, selama kita memelihara keikhlasan, bacaannya benar, penghayatannya mendalam, pahalanya sangat luar biasa, tak terhingga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang Allah janjikan untuk saya sebagai pembaca, Allah berikan juga kepada
ahli kubur. Ya, yang namanya kita memohon kepada Allah, urusan Allah, apakah Allah mengabulkan ataukah tidak, Allah yang menentukan. Tapi saya mohon agar engkau berikan pahala kepadanya. Apabila sudah diberikan pahala kepadanya, apakah ada maknanya buat dia? Tentu kalau sudah mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha. Tapi kalau tidak mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha Allah, dikiriman terus-terusan, ya tentunya tidak akan ada pengaruhnya apapun kan. Jangankan untuk yang meninggal, untuk kita sendiri. Banyak amal baik, tapi tidak dapat ampunan, rahmat dan ridha Allah. Gak ada apa-apanya buat di masa mendatang. Karena itu kita beramal ingin mendapatkan jalan menuju rahmat Allah. Doa Nabi Muhammad SAW menegaskan, waqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, aku mohon engkau jadikan ketaatanku, ketaatan kami pada engkau sebagai jalan yang mengantarkan kami menuju surgamu. Masuk enggak? Belum. Baru tuballighuna bihi jannatak, menyampaikan kami menuju surga, bukan memasukkan kami. Yang memasukkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, perbanyak amal saleh. Sudah seringlah diangkat hadis. Rasul bersabda, la yudkhilanna ahadakum amalul jannah. Qalu wala anta. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin min fadlin. Tak seorang pun dari kamu punya amal saleh yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Oh, kalau gitu gimana ya Rasulullah? Apakah engkau juga begitu? Rasul bersabda, wala ana, termasuk aku. Hanya aku sudah dijamin masuk surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi, kembali lagi kepada baca Yasin. Di atas atau di dekat kuburan, jangan di atas kuburan, saya ulangi, di dekat kuburan. Kalau tujuan untuk meningkatkan kekhusyuan, sambil melihat kuburan, ingat akan kematian. Oh, itu sudah jelas, hadis banyak, redaksinya banyak. Antara lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Itu riwayat Hakim dari kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ada lagi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Ya. Dulu fazuruha fa inna fiha tadhkirah, ya. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan lakukan, karena dengan ziarah kubur ada tadhkirah, ada peringatan. Peringatan apa? Tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kamu akan hari akhirat. Melihat kuburan, jangan-jangan aku hari ini atau ini merupakan zikir terakhir. Meningkat kekhusyuan, insya Allah ada nilainya. Tapi kalau sekiranya tadi, pokoknya saya di dekat kuburan, ingin supaya pahala yang dari hasil bacaan saya sampai kepada ahli kubur. Siapa yang menyampaikan? Kita? Ya enggak mungkin. Enggak, saya minta kepada Allah. Makanya sebagian ulama di kampung suka setelahnya membaca, suka ada doa, Allahumma awsil mithla thawabi ma qara'na ila fulan bin fulan bin fulan. Ya Allah, kirimkan pahala seperti yang dari bacaan aku ini kepada fulan bin fulan bin fulan. Ya, mohon kepada Allah. Itu hubungannya Allah dengan dia. Apakah akan Allah berikan kepadanya ataukah tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu cara begitu tuh berdoa, ada contohnya enggak dari Rasulullah? Memang tidak ditemukan. Tapi yang namanya berdoa selama tidak mengandung kemusyrikan, memohon kepada Allah yang tidak ada kaitan dengan baca Quran, memohon kepada Allah untuk urusan yang lain-lain, ya silahkan saja. Dengan bahasa kita juga sudah biasa. Orang mau bepergian, mau ujian umpamanya, ya semoga Allah berikan kemudahan dalam ujian, semoga sukses. Gak pernah Rasulullah begitu. Tapi kan biasa-biasa saja, gak ada masalah ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti akan dikabulkan.